lagi dengan gua Denny Priyanto di Ruang Bola. Dan selamat pagi, malam atau siang nih? Pagi. Pagi. Ini pagi karena kan bagi pesepak bola semuanya adalah sore dan malam hari. Karena itu waktu bola. Dan tapi kita bagi orang Indonesia semuanya adalah malam hari. Dan hari ini di sela-sela sebelum game yang menentukan ada nama alien bernama Lionel Messi, apakah masih bertahan di Piala Dunia atau enggak, kita bakal ngomongin apa, Bang Indro? Oh iya, gue gak sendirian tentu saja, bersama dengan my partner in crime, Indro yang bukan Warkop. Dan gue sampai lupa menyebut bahwa kita bakal ngomongin sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, sepak bola luar angkasa, karena gue sekarang yakin ada alien bernama Lionel Messi. Lu nggak percaya itu Alien dewa? percaya, dewa gak percaya. Dewa coy, gue aja percaya Thor itu ada coy. Iya tapi gue percaya sih ntar ketemunya Mbappe di peringkat ketiga. Okay. Nah sebelum ke situ kita bakal ngomongin apa nih? Ngomongin Liga Indonesia dulu. Liga Indonesia bareng Nadia Alfi, halo Nat. Apa kabar? Bajunya udah Alhamdulillah sehat. Siap back to back nih. Iya dong. Back to back Persib dan back to back Argentina. Betul. Back to back ketemu Prancis. Enggak, kita mau rematch ini melakukan match yang tertunda, finalisima. Finalisima. Nih ngomong-ngomong soal finalisima nih. Kan dia kan bobotoh nih, garis lucu. Garis lucu kan, bobotoh garis keras gitu ya. Dan kalau lo lihat konten-kontennya Nadia kan selalu dia bangga sebagai seorang bobotoh kan. Nah, pertanyaan gue buat lo, sebelum kita nonton bareng dan kita menonton bagaimana Lionel Messi ini bisa bertahan atau tidak di Piala Dunia, gue pengen nanya lu. Bertahan. Bertahannya nanti dibilangnya di juara ketiga. Enggak. Kalau Maradona dulu hand of God, ini sikilnya yang kali ini. Udah gak mungkin soalnya ada VAR. Lah kan anak FIFA katanya. Anak FIFA. Nah, Nat sebagai bobotoh lah. Lu kan kalau gue lihat postingan lu terakhir kan, lu sangat happy banget Persib bisa juara 3 kali. Lu datang ke GBLA, lu merayakan hidup sebagai bobotoh gitu ya. Gue lihat lu sangat fulfill, lu sangat happy gitu. Nah, pertanyaan gue, hidup lu pasca Boyan Hodak cabut, gimana Nat? Rasanya yang pasti nano-nano ya, dan ini kayaknya perasaan semua bobotoh, karena di satu sisi kita tetap pengen melanjutkan legacy yang udah dibangun sama Bojan Hodak, karena ya bagaimanapun Bojan Hodak ini yang sudah membawa kebangkitan lah bagi Persib. Tapi di sisi lain juga kita mencoba memahami, kayaknya ini memang waktu yang tepat untuk Bojan Hodak akhirnya bukan cabut sepenuhnya ya, karena dia juga udah masih jadi advisor gitu. Ya biarlah dia menikmati masa-masa santainya, karena kemarin udah diambil waktu, tenaga dan semua effortnya oleh Persib, apalagi di pertandingan sebelum pertandingan terakhir itu kan orang tuanya Bojan Hodak juga meninggal, dia pada akhirnya harus merelakan waktunya dari keluarga ya. Pada akhirnya kita memahami dan ya dia tidak meninggalkan Persib sepenuhnya sih. Jadi itu yang bikin kita tetap oke lah gitu. Tapi yang kejadian paling memorable ketika Persib juara nih 3 kali apa nih? Banyak sih sebenarnya ya, apalagi kita merasakan atmosfer langsung gimana di GBLA itu semua orang bisa bener-bener kalau bobotoh tuh nyebutnya Persib mah bahasa hati gitu. Persib itu Rooming nih kayaknya rooming. Persib tuh bahasa hati yang kita nggak bisa menjelaskan pakai kata-kata gitu. Apalagi memang budaya bobotoh, bukan budaya ya, tapi bobotoh ini udah diwariskan ke anak cucu gitu. Dari kecil, dari bayi aja tuh udah semua orang di Jawa Barat khususnya ya, apalagi di Bandung itu benar-benar udah menanamkan bahwa sepak bola itu ya bobotoh gitu, sepak bola itu ya Persib gitu. Jadi kalau ditanya rasanya gimana, yang paling memorable ya kemarin pada akhirnya kita bisa tripit dan menyaksikan langsung di stadion, karena
hal yang nggak bisa kita lihat di TV itu rasanya beda. Apalagi kemarin benar-benar Bobotoh tuh tertib banget, nggak ada yang nyalain flare sebelum peluit akhir ditiup. Setelah itu juga dari GBLA, keluar GBLA kita konvoy sampai jam 1 atau jam 2 malam, paginya lanjut lagi konvoy dan itu benar-benar memorable banget. Yang ini kayaknya nggak bisa dirasakan di klub-klub lain gitu ya. Kalau boleh sombong. boleh. Yang juara itu boleh sombong. Gua tipe yang begitu, Ben. Kalau lo juara, kalau boleh gitu. Apalagi lu Persib, apalagi lu Bobotoh yang gua seru emes karena di seluruh negara gitu ya. Kalau kita live reaction atau ini salam Bobotoh dari Yaman, buset dah. Salam Bobotoh dari New Zealand, buset dah. Bener. Salam dari Korea, salam dari gila emang nih. Gua salut sebagai orang yang lahir di Jawa Timur, tumbuh di ini bonek, meskipun bonek juga ya sama gitu segitu gokilnya gitu. Tapi kalau lihat Bobotoh baik kalau lihat gua kan tinggal di Depok kan, di Republik Depok, Jawa Barat by the way. Irisan kalau itu irisan Bobotoh sama Jackmania. Biasanya gesekan-gesekan tuh darah itu. Gua tinggal di Depok kata gua Jaksel tapi. Katanya gua pancoran. Krisis identitas ini. Tapi baju gua sekarang gak pakai baju Persebaya, tapi pakai Persebaya kan. Jadi itu gua lihat di dekat-dekat rumah di gang gitu kan. Kalau dulu kan kota ini mau juara, enggak levelnya itu. Ini Bobotoh mau juara. Pride-nya selevel itu. Iya kan? karena udah kayak lebaran buat Bobotoh gitu, setahun sekali. Kita merayakan itu kayak ya udah kayak lebaran. Dan ketika Persib menang itu benar-benar semua aktivitas off, jalanan semua full, macet pun dijabanin gitu. Jadi benar-benar rasanya beda. Dan itu nggak hanya terjadi di Bandung, di kota-kota lain. Gue lihat kemarin kayak di Purwokerto, di mana itu banyak banget, termasuk di NTT atau mana gitu. Itu luar biasa sih. Gila sih, gue sih salut ya, karena apalagi secara klub ya, secara keuangan, secara industri gitu ya. Gue merasa, dan gue sering bilang di podcast kita ngomong soal bola Indonesia ya, klub Indonesia spesifik yang berhasil mengakumulasi, mengkapitalisasi diri dia sebagai industri modern, itu ya Persib Bandung. Lu bisa bayangin lu merchandise-nya itu sold dalam within hours gitu ya, ya kan? Lu gila itu, apalagi yang itu belum yang jam-jamnya yang KW-KW-nya ya udah nggak bisa diapa-apain lah ya. Tapi gue sih selalu yakin bahwa apapun yang KW entah baju atau apa itu kan akumulasi dari lu, ya tidak semuanya bisa mengakses yang official kan, tidak semuanya punya kekuatan finansial yang tapi di case-nya Persib Bandung apapun yang dijual laku men. Iya, dan di match-match akhir itu menjelang yang juara tripit kemarin, itu Persib Store yang di beberapa titik itu selalu penuh. Bahkan yang di online aja, gue kan sempet tuh beli jaketnya, itu hampir kehabisan. Sempet habis gitu kan pas mau check out, akhirnya ngecek kayaknya ada yang hit and run, baru akhirnya di check out gitu. Secepat itu stoknya habis, dan ya itu luar biasa sih, mereka masih mau support klubnya dengan membeli merch official gitu. Itu yang official aja sebanyak itu, apalagi yang KW-KW kan. Nah tapi gini ya, kalau misalnya Bobotoh kehilangan Bojan Hodak gitu ya, ini kayaknya sama dengan Liverpool kehilangan Jurgen Klopp ya. Oh iya lagi. Iya kan? Lu kan, oh iya. Ketika Jurgen Klopp menyatakan bahwa akan mundur, kayaknya ini sama nih nasibnya nih. Gitu. Kalau Nadia ngelihatnya itu sama nih? Sebetulnya memang awal-awal ada kekhawatiran pasti, karena kita tahu sendiri bahwa ya sejauh ini yang betul-betul bisa ngegendong Persib lah ya itu ya Bojan Hodak, dari zaman sebelumnya Jajang Nurjaman lah terakhir gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika kemarin diumumkan coach barunya ada Igor Tolic yang sebelumnya dia juga jadi tim asistensi kepelatihan di sana, ya ada sisi sustainable di situ yang bikin kita agak reg-reg, kalau bahasa Sunda mah agak tenang gitu. Ya pada akhirnya kita cuma bisa berharap legacy yang dibangun oleh Bojan Hodak ini tidak sepenuhnya ditinggalkan, dan ya sisi positifnya Igor Tolic ini masih punya
udah punya modal kedekatan emosional dengan pemain, udah tahu karakteristik mereka kayak gimana dan cara memenangkan ala Bojan Hodak kayak gimana. Jadi ya harapannya semoga nanti dia tetap bisa membawa Persib Bandung juara lagi gitu. Biar kita lebarannya tiap tahun gitu. Nah, Nat, gue penasaran, Nat, apa momen tersedih lu sebagai bobotoh dan sebagai fans garis lucunya Persib? Fans garis lucu. Bener sih, fans garis lucu ya Bang. Momen tersedih, kalau ditanya momen tersedih apa ya? Pertama mungkin ya ketika tahun-tahun Persib terpuruk itu ya. Kita yang, karena gue merasa pertama betul-betul kebawa vibes-nya Persib itu pas kuliah jujur. Karena gue kan lahir dan besar di Jawa Tengah, tapi pindah ke Jabar dan kuliah juga di Bandung. Pada akhirnya di situ terbawa oleh atmosfer teman-teman. Pertama suka Persib langsung juara waktu itu 2014. Setelah itu ternyata nggak juara-juara lagi sampai akhirnya Bojan Hodak ya, walaupun hampir waktu zaman Luis Mia ya atau siapa itu aku lupa. Nah tapi akhirnya yang bisa membawa Bojan Hodak. Jadi ya memang momen-momen ketika Persib terpuruk ini berganti pelatih banyak, itu yang bikin sedih. Terus di sisi lain juga mungkin adanya tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum bobotoh gitu. Termasuk kemarin waktu konvoi kemenangan yang tripit, kita juga lihat ada satu korban kalau nggak salah di daerah Ujung Berung yang dia jadi korban penusukan. Itu yang bikin sedih sih, karena menurut gua kayak seberapapun lu suka sama satu klub, nggak sebanding dengan harga nyawa gitu. Termasuk juga ya mungkin rivalitas yang bikin kita merasa nggak safe, itu yang bikin kita sedih gitu. Nggak safe ya gitu ya. Tapi kita balik ke tadi kan dia ngomong soal dia masih yakin bahwa dia akan berlebaran guys sebagai bobotoh kan. Gue suka Harus optimis. Islam berlebaran gitu. Lo lihat Igor Tolik ini kayak perpanjangan tangan Boyan Hodak sih? Karena gue nih kemarin ngobrol sama siapa? Yuke ya. Yuke itu cerita bahwa kalau lo perhati, Yuke atau siapa? Iya Yuke kan. Bung Yuke itu cerita bahwa kalau lihat Igor Tolik, lo lihat Boyan ini kayak lo lihat Voldemort. Cepet lagi. Kenapa Voldemort tadinya? Konteksnya itu bukan ini ya, tapi menyamakan bahwa dulu kan ada, lu lihat ada Kluivert, ada si siapa namanya? Alex Pastor kan, yang dianggap pinter kan katanya kan Alex Pastor gitu. Meskipun ini nggak bisa dibandingin nih dua anak, karena si Voldemort satu nih, Kluivert ini bukan kunci banget ini. Gue tadi dapet roaming lagi sedetik. Ya, karena kan pada Kluivert ini yang membuat timnas gagal ke 48 besar Piala Dunia ini kan gitu ya. Nah, lo yakin itu gak? Karena gue merasa Tolik ini kayak bedanya Hodak nih ya. Kalau menurut keyakinan gue gitu. Hodak ini kayak lo bos di sebuah company, tapi lo bisa mengendalikan seluruh karyawan lo bisa diajak apa namanya joget-joget juga bisa, diajak taktikal juga, sebenarnya taktikal juga oke. Karena kalau lihat di perbedaan paling mencolok nih antara musim kemarin ya sebelum dia di juara kedua sama juara ketiga. Juara pertama kan dia melanjutkan Mia. Ini gila nih di pertengahan musim ya, awal setengah musim ya. Lo pemain-pemainnya bukan pemain yang lo sukain gitu ya pemain, tapi lo bisa juara. Di kedua dia mengubah mesin jadi Persib jadi mesin gol dengan DDS ya kan, DDS CS lah ya, udah silahkan. Yang ketiga, ini pasukan ini cabut men. Ciro, DDS, CS ini cabut men. Dan lu mengganti dengan seorang jenderal namanya Barba. Nah, di Barba ini lu mengubah Persib jadi mesin yang sangat efektif, ya kan? Mesin efektif, lu titiknya aja di belakang, lu Barba sebagai mesin dan lini depan yang ya lu kehilangan Ciro, lu kehilangan David da Silva, ya lu kehilangan mesin yang bikin gol bisa 40 gol, 50 gol kan per musim, diganti dengan Andre Jung yang Andre Jung emang 16 gol tapi kan dia di liga cuma berapa kan. Ya. Nah, lu mengubah jadi mesin yang sangat-sangat efektif nih ya dengan karena gue selalu percaya itu kan. Kalau lu pengen menangkan sebuah liga, lu harus yang pertama itu bukan cetak gol lebih banyak, men. Tapi lu bertahan lebih efektif. Itu yang dilakukan oleh seorang Boyan Hodak. Nah, Igor Tolik ini yang menurut gua dari yang gua baca ini Igor Tolik ini lebih strategis. Karena dia katanya nih ya, gua nggak tahu nih di teman-teman bola masih lebih paham. Dia itu katanya yang dianggap tukang masaknya itu Bung Indro, tukang masaknya itu dia. Eksekutornya baru kalau lu di save di company itu tukang mikirnya nih Tolik nih. Tapi yang decision tetap Boyan Hodak. Itu yang
membedakan antara Igor Tolic dengan Boyan Hodak. Nah, gue menunggu banget. Apalagi besok kan musuhnya kan musuh-musuh dari Persib ini kan udah mulai berekstrim nih, mulai dari STY lah. Kaget juga gue punya STY. Dan naik level Asia juga lagi kan. Dan besok akan 4 kompetisi, gila lo. Nah, seberapa yakin lo sama Igor Tolic? Jujur kalau ditanya yakin atau enggak masih yakin karena bagaimanapun dia tahu strategi yang dilakukan oleh Bojan Hodak, terus juga tapi kita harus ngecek juga ya, gue jujur penasaran sejauh mana dia betul-betul bisa ngebawa Persib Bandung, apalagi di first match-nya ini penasaran banget lah nanti. Dan kalau harus ngerating seberapa percaya sama Igor Tolic sih, aku bisa starting dari angka 7,5 lah ya, karena kita belum tahu. 7,5. Kita belum tahu seberapa oke dia ngebawa Persib, karena ya bagaimanapun namanya head coach itu ya seberapa taktikal dia di lapangan kan. Itu yang harus kita lihat. Dan seberapa dia bisa menguasai ruang ganti kan. Iya. Karena Boyan Hodak itu gue nih ya nggak pernah lihat dia tuh jelek-jelekin pemain. Lu pernah lihat nih? Pasti dia kan duluan di depan. Kalau misalnya Andre Jung kan berkali-kali dikritik karena dia kan nggak taktikal. Ya dia track back ya bang, dia track back. Kalau misalnya dia defensive forward kan, beda sama Dede 1-0. Tapi kan kalau dia dikritik gak senjakul, yang maju bukan Andre Jung ya, Boyan Hodak men. Ini strategi gue, lu ngapain? Itu berkali-kali gue lihat itu tuh. Ya walaupun dia sering bohong kan, kita Iya. sebutnya aki-aki gede wadul gitu. Emang. Dan aki-aki gede ambek gitu. Tapi kalau dari tadi kan Boyan Hodak, tapi kalau dari pemainnya sendiri, kira-kira siapa yang pengen lo masuk di Persib? Yang belum masuk berarti? Iya, yang belum masuk. Ini kayaknya keinginan mayoritas bobotoh ya, bukan mewakili bobotoh, tapi gue lihat kemarin di medsos banyak yang mengharapkan satu pemain dan kayaknya ini udah di spill juga sama pemain-pemain Persib gitu. Kayak sebelumnya kan ada Ragnar yang dikasih clue-cluenya di postingan siapa ya, Adam Ali, saya gitu, ada RO gitu. Nah sekarang juga udah mulai di spill ada P gitu kan, P apa, dan ya kalau aku pribadi sih sebetulnya memang pengen Peralta karena ya dia menunjukkan performanya kemarin di Liga kemarin, terus juga di sisi lain karena dia dari Argentina jadi vamos, jadi pengen lihat juga dia join di Persib gitu. Kayak dua hal yang aku sukai ini bersatu gitu. Ada Here We Go kan ya? Belum ada Here We Go belum nih? Belum sih. Belum ya? Karena kalau lihat ST dengan dengan asistennya kan, kawan lu tuh. Kawan gue juga sih. Cucu kan. Itu kan udah Peralta gitu ya. Tapi ternyata ada postingan siapa gitu yang Gojek bareng sama Peralta kan. Ya orang ngapain lah, kan kita semua tahu bahwa Bandung itu kota yang indah. Mungkin dia lagi ngadem kan di Bandung kan. Iya. Karena dulunya di Kalimantan dan juga ya panas, tapi kan masih adem lah. Jakarta mungkin bising, Peralta lebih cocok ke Bandung. Kayaknya kan gitu. Karena kemarin kita ngobrol sama Ferry Sandria kan. Ferry Sandria ini legend Bandung Raya. Dia juga sempat di Persib gitu ya. Jadi dia cerita, kenapa sih kok Bandung itu jadi kayak kawah Chandra di mukanya bola Indonesia gitu. Karena kata dia, nah lu bisa bayangin ini, sebuah kota, satu dia tidak terlalu besar katanya kan, terus adem, ya kan, terus dengan animo yang gokil men. Paling dia katanya di stadion apa itu yang sebelum GBL kan ada Jalak Harupa, terus sebelumnya lagi di Siliwangi. Ya. Nah itu kalau lo datang, buset lu kayak raja men di situ. Gue jadi bayangin kalau gue jadi pemain itu kayak gue datang ke sebuah altar yang gue disembah-sembah, ya kan? Nah pemain siapa yang menolak model kayak begitu? Kagak ada. Nah gue menduga mungkin Peralta akan lebih, dan secara taktikal mungkin lebih akan fit in ketika main sama Persib bersama Igor Tolic. Nah, gue punya pertanyaan lagi nih buat ini sebagai bobotoh satu ini. Kan kenapa kita tanya? Karena kan mumpung ada Nadia nih kan. Besok kita akan sering bikin konten nih sama Nadia. Boleh. Walaupun ini disclaimer, gue bukan pandit ya. Semua Gue cuma penikmat bola doang. Jadi pandit. Tapi kan dia kan bobotoh, aja suka kebetulan aja lu suka Barcelona ya? Ya. Iya, lu suka Barcelona. Decul saya. Betul, udah bener itu. Karena kalau Real Madrid nanti
Aduh. Ini kameramen udah. Real Madrid itu. Nah, ini kan ada banyak pemain timnas abroad nih ya, abroad ini yang akhirnya melabuhkan ke kota Bandung. Tadi gue cerita ya kan, lo datang ke sebuah altar bernama Bandung dan lo akan dianggap sebagai dewa, men. Lewin Kurzawa udah melakukan itu. Muhammad Asian deh. Michael Essien juga melakukan hal yang sama kan. Lo merasa ini good or bad sih nggak sih? Not buat kayak misalnya Bang Haji Oratmangun kan juga datang. Wah gitu. Haji. Wah Haji gitu ya. Menurut lo ini good untuk sepak bola Indonesia nggak sih? Banyak timnas abroad yang harus balik ke Indonesia. Menurut lo? Menurut gue sih sebetulnya bagus-bagus saja, apalagi dari perspektif bobotoh ya, yang didatangi pemain-pemain timnas, udah pasti kehadiran pemain timnas kayak Tom Hay, terus kemarin yang baru ada Sandy Walsh, ada Ragnar dan lain sebagainya. Ini kan sudah pasti akan meningkatkan performa karena bagaimanapun mentalitas mereka teruji, tidak hanya di liga-liga Indonesia tapi tingkatan internasional juga. Terus juga di sisi lain ini bisa menambah semangat juga buat klub yang di Persib sendiri, internal Persib. Tapi ada hal yang perlu diwaspadai karena ya bagaimanapun jadwal timnas ini akan padat juga, begitupun jadwal Persib. Ini yang harus betul-betul difikirkan pembagiannya, dan ya tapi jangan sampai juga kalau semakin banyak memainkan pemain timnas, pada akhirnya menit bermain pemain-pemain yang ada di akademi Persibnya sendiri itu malah berkurang gitu. Ya kita lihatlah sejauh mana nanti Igor Tolic akan membawa pemain-pemain ini. Nah, kan kalau gue lebih banyak memang ngurusin supporter nih. Ini ketum supporter, bagaimana supporter nih? Rivalitas Persib dan juga Persija. Ini salahnya di mana sih? Rivalitasnya sampai kayak gitu, sampai banyak juga yang menghalalkan kekerasan gitu kan. Ini kan yang terjadi ya, banyak korban yang terkait masalah rivalitas ini. Kesalahan utamanya kalau menurut lo, ini dari mana nih? Sebenarnya ini banyak versi ya kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, tapi yang pasti kesalahan mendasar itu adalah perspektif mereka yang menganggap bahwa rivalitas itu tidak selesai dari momen ketika peluit akhir itu ditiup gitu. Mereka membawa rivalitas itu keluar lapangan dan membawa rivalitas itu ke ruang-ruang personal. Secara emosional kan bagaimanapun ketika kita ya supporter bola kan biasa saling nge-troll apa segala macam, tapi kalau semakin dibawa terlalu dalam emosional ya pada akhirnya itu akan mendorong mereka untuk melakukan hal yang yang dikatakan tadi, kekerasan dan lain sebagainya. Terus di sisi lain juga kayak kemarin nih, akibatnya kan yang rugi kita sendiri gitu. Bisa jadi klubnya yang didenda, bisa jadi ini ke tingkat keamanan kita yang mau nonton. Kayak kemarin misal di Super League kan yang harusnya dilaksanakan di Jakarta karena alasan keamanan kita nggak bisa nonton di Jakarta, padahal ini harus dialihkan ke Kalimantan gitu. Ya menurutku sih kayaknya rivalitas baik ya karena itu meningkatkan motivasi setiap klub dan juga supporter, tapi kayaknya rivalitas harus diselesaikan kalau peluit panjang udah ditiup gitu, nggak usah dibawa keluar luar. Edukasi apakah memang kurang? Karena gue pernah ngelakuin edukasi ya di kawasan Pekansari itu kan daerah irisan juga tuh antara pendukung Persib dan juga Jackmania, sampai kita bikinin di situ coffee shop mereka bareng. Mereka duduk bareng, akhirnya mereka ketika nobar gitu, ledek-ledekan ya udah ledek-ledekan aja, tapi nggak sampai berantem. Nah itu yang kita mau kan, ledek-ledekan kayak apa gitu, tapi kalau udah kekerasan tetap salah gitu kan. Nah itu kalau misalnya lo ngelihatnya edukasi yang tidak dilakukan selama ini terhadap supporter, ini bagaimana lo ngelihatnya? Kayaknya ini memang jadi PR para supporter di klub masing-masing juga ya, harus betul-betul memberikan edukasi. Tapi ya kayak situasi di lapangan pasti kita nggak bisa kontrol gitu. Ada yang mungkin ya
pembawaan orang itu beda-beda. Ada yang ketika kepancing dikit mungkin dia oh ya udahlah. Ada juga yang misal kepancing dia langsung kebawa emosi itu. Ya kayaknya semua pihak harus betul-betul menjaga itu dan betul-betul bisa mengedukasi ya termasuk kita semua lah bahwa rivalitas itu udahlah jangan dibawa ke urusan personal gitu. Setuju gue, karena salah satu film yang gue inget itu kan Romeo and Juliet ya. Romeo and Julietnya temen kita nih, Ucup, Andi Batiar itu kan nunjukin bahwa men lu ini sepak bola. Ya gua tahu sepak bola itu lebih dari segalanya tapi tidak lebih berharga dari nyawa manusia. Betul. Nah cuma kan ini masalah sebenarnya supporter itu kan udah ada di undang-undang olahragaan. Yes. Tapi nggak ada aturan turunannya selama ini nih. Oh. Gitu untuk misalnya jadi memaksa seluruh stakeholder sepak bola melakukan edukasi. Nah ini yang kalau lo ngelihatnya apakah memang apa pemerintah ataupun pihak-pihak yang ini emang sebenarnya nggak mau. Jangan-jangan malah ini ya sengaja dibuat rivalitas dan dipelihara. Jangan deh. Oke, ini kayaknya kita udah mulai masuk ini. Satu Nat. Oke. Jadi skala 10 sampai berapa nih? 100. 100. Seberapa yakin lu Persib juara lagi musim ini? 85%. 85%. Oke. 85%. Karena kita belum lihat Igor Tolic kayak gimana. Oke. Nah, oke teman-teman, kita yang ikut live, ayo kita kumpul ke sini ada. Oh ya, sambil kita baca ini ya beberapa komen-komen gitu ya.